Agak sedikit gerah hari ini ya. Apa mati nih? Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini sudah malam keberapa? Malam ke-25 berarti 24 hari ya puasanya ya. Berarti malam ini dengan saya sudah ada 25 orang nih berdiri kultum. Kultum 25 kali. Berarti ini kultum saya yang terakhir sepertinya. Karena jadwal imam di sini seminggu sekali gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah mencapai ke penghujung Ramadan. Banyak yang sudah dipesankan oleh imam-imam mungkin ya. Imam-imam sudah banyak pesan setiap hari, setiap malam. Nungguin maghrib, nonton TV, ada kultum. Subuh-subuh nungguin sholat subuh, ada kultum juga. Udah sampai masjid ada kultum juga. Masya Allah, bosan-bosan tuh dengarnya. Tapi bagaimanapun juga, mudah-mudahan di antara kultum-kultum itu ada yang bisa masuk ke dalam hati kita gitu. Nggak harus semuanya, nggak. Sama seperti ibadah-ibadah yang kita lakukan di kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, di kampung saya setiap malam itu kultum itu selalu tuh Pak Haji kasih tahu. Malam ini adalah malam pertama. Di malam pertama ini adalah pahalanya ini. Besok begitulah di malam ini malam kedua. Pahalanya adalah begini. Sama seperti sholat sunnah yang lain. Sholat subuh, sunnahnya itu sebelum sholat subuh. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Luar biasa. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Pahalanya apa? Lebih besar lagi. Sholat duha besar sekali pahalanya, disebutkan di situ di banyak dalil. Bagaimana dengan sholat zuhur? Pahalanya apa? Keterangannya, kalau sholat duhur sendirian 1 derajat. Kalau sholat duhurnya misalnya berjamaah 27 derajat. Bagaimana dengan sedekah? Bapak Ibu sekalian, sedekah di bulan Ramadan ini luar biasa sekali pahalanya. Sedekah 1 dibalas 10 jadi 70. Itu kalau di luar Ramadan. Di dalam Ramadan lebih berlipat ganda lagi. Bagaimana dengan zakat fitrah yang kita keluarkan? Berapa pahalanya? Bapak Ibu sekalian, zakat fitrah, sholat wajib, itu adalah kewajiban. Kita sholat wajib 5 kali sehari. Zakat fitrah itu cukup hanya untuk kita layak hidup di dunia ini. Jadi kalau kita Islam tidak sholat wajib, tidak zakat fitrah, nggak usah hidup di dunia, nggak layak hidup di dunia. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian tidak sempat sholat sunnah, nggak apa-apa. Ikut sholat taraweh, capek, kakinya pegel, nggak ikut dulu. Misalkan di rakaat ke-8, ke-9, ke-10, misalkan nggak ikut dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak sholat isya, enggak sholat subuh, enggak sholat zuhur, enggak sholat asar, enggak sholat maghrib, masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri maupun jamaah sekalian. Setelah nanti Ramadan ini selesai, Bapak Ibu sekalian, tolong jangan tinggalkan sholat. Sholat yang 5 waktu. Karena itu wajib. Dengan mengerjakan itu saja, kita hanya layak untuk hidup di dunia ini. Itulah perintah Allah yang wajib kita kerjakan. Sholat sunnah enggak bisa, enggak apa-apa, enggak dosa.
sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, taraweh, sholat idul fitri, sholat idul adha, enggak sholat, enggak apa-apa. Tapi enggak sholat asar, zuhur, maghrib, isya, subuh, masya Allah, laknat Allah. Jangankan bapak-bapak, ibu-ibu, saya aja kadang-kadang gara-gara pekerjaan sholatnya kadang-kadang terlambat. Ya, maghrib, buka puasa, santai makannya, tahu-tahu udah mau isya. Karena maghrib ke isya dikit waktunya. Di kantor pulang misalkan jam 3:30, jam 4, tanggunglah, nanti aja di rumah lah sholat asarnya. Sampai rumah macet, udah maghrib lagi, kagak sholat asar. Masya Allah, itu dosanya luar biasa. Karena Bapak Ibu sekalian atau kita semua yang meninggalkan itu berarti kita melanggar larangan Allah yang wajib. Enggak mengerjakan yang sunnah, enggak apa-apa. Bagaimana kalau enggak mengerjakan yang wajib? Jadi setelah kita Ramadan ini berakhir, ada yang harus kita pertahankan. Yang tadinya mungkin sholatnya sudah 5 waktu teratur, ditambah sama sunnahnya. Kalau yang udah sunnah sama sholat wajibnya, syukur-syukur ditambah sama sholat malamnya. Sholat malam yang biasa dilakukan orang-orang yang soleh, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir. Syukur-syukur bisa. Karena kadang-kadang kita kebanyakan di dunia ini ya, nggak cuma di Indonesia maupun di Kapitan aja, di kampung saya juga. Begitu bulan puasa mah rajin, sholatnya rajin, sedekahnya rajin. Begitu selesai Ramadan hilang semuanya. Ini ada 2 baris nih sholat nih, 3 baris sama anak-anak. Saya sih berharap apa yang dikatakan orang itu nggak benar, bahwa di hari pertama puasa akan penuh semua masjid dan musola. Di hari kedua makin berkurang sedikit. Di hari ketiga kurang lagi sedikit tuh. Udah mau akhir Ramadan 1 baris. Karena orangnya pulang kampung, di kampung baru penuh katanya. Positifnya begitu. Ya padahal mah ya di sini juga malas. Begitu nanti sholat Idul Fitri, sampai ke jalan-jalan penuh, jalan ditutup segala macam. Sholat Idul Fitri itu sunnah. Enggak sholat juga enggak apa-apa, enggak dosa. Tapi kalau meninggalkan sholat subuh, masya Allah. Bapak Ibu sekalian, kebanyakan dari kita, masyarakat kita lebih mementingkan tuh yang namanya sholat Idul Fitri daripada sholat subuh. Saya dulu waktu masih kerja, saya pernah kerja jadi satpam dulu, tahun 2005 lah kalau nggak salah. Itu teman saya sampai ngerengek-ngerengek sama saya, minta tukeran jaga supaya bisa sholat Idul Fitri. Padahal sholat 5 waktunya kagak. Sampai segitunya dia, sampai segitunya mohon-mohon ke temannya buat ngegantiin jaga. Masya Allah, hanya buat sholat Idul Fitri doang. Padahal yang wajib adalah sholat 5 waktu. Saya nggak bilang bahwa kita nggak usahlah sholat sunnah, nggak bilang gitu. Sholat sunnah juga penting buat menambah-nambah amalan kita di dunia ini. Tapi yang wajib lebih penting. Nah, kebanyakan dari kita suka lebih mendahulukan yang wajib, yang mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Contoh misalkan sholat Idul Fitri mah disengaja disempet-sempetin. Begitu sholat fardu mah ya bodo amat dah, ya kan? Nah, seperti itu. Banyak hal lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berwasiat kepada diri saya sendiri, mudah-mudahan saya selalu bisa istiqomah menjalankan apa yang sudah kita mulai. Yang sebagaimana yang saya sampaikan, bulan Ramadan ini adalah bulan latihan. Kita latihan sholat banyak malam-malamnya nih, minimal 11 di sini.
Padahal biasanya di bulan di luar Ramadan kita kalau malam nggak sholat. Nah ini kita latihan. Kita latihan bangun pagi sebelum subuh buat sahur. Ya syukur-syukur nanti setelah Ramadan kita bisa bangun tepat waktu, minimal pas azan udah berkumandang. Begitu dengar azan langsung ke musola. Itu harapannya. Yang tadinya bulan Ramadan jor-joran, wah ini bulan Ramadan nih, pahalanya berlipat ganda nih. Ayo kita sedekah sebanyak-banyaknya, bawa makanan ke musola biar pahalanya berlipat ganda. Begitu enggak Ramadan jadi pelit. Nah mudah-mudahan hal-hal seperti itu tidak terjadi pada kita semua, termasuk saya. Saya menasihati diri saya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan bimbingan oleh Allah melalui apa yang kita dengar, mungkin melalui apa yang kita pahami, mungkin juga melalui bahasa Sundanya itu karatagahate gitu ya Pak Osabari ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk, dibimbing ke jalan yang baik, yang benar, yang lurus. Kembali selalu saya sampaikan, tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua penuh dengan dosa. Apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan minimal bisa mengurangi dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Bapak Ibu sekalian, satu lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya. Di mana-mana terjadi yang namanya kekurangan imam untuk sholat. Di musola, di masjid, banyak imam yang dibutuhkan. Orang Islamnya banyak, yang bisa mau menjadi imam sedikit. Jadi mungkin kita jangan lupa kita terus meningkatkan kemampuan kita, karena imam yang ada sekarang belum tentu selalu ada. Anak-anak kita akan menggantikan kita. Suatu hari kita nggak ada, kita akan digantikan oleh generasi-generasi kita. Pastikan generasi kita bisa dan sanggup melanjutkan apa yang telah kita mulai. Bapak Ibu sekalian, tanpa ada keinginan yang kuat dari kita semua, akan sulit kita wujudkan hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang singkat ini, sebenarnya nggak singkat-singkat amat ya. Kultum udah lewat 7 menit saya yakin. Mudah-mudahan waktu yang lewat ini, saya udah lewatin waktu seharusnya 7 menit, bisa diberikan maaf oleh Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat buat diri saya sendiri. Ya syukur-syukur bisa buat bermanfaat buat Bapak Ibu semua yang mendengar, baik yang ada di dalam musola sini maupun yang ada di luar musola yang mendengarkan lewat pengeras suara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khair katsiran.